Selamat sore, saudara-saudara air atau rekan-rekan yang sedang melihat video ini. Ini video yang pertama yang saya buat tentang persepsi kehidupan. Yang dimaksud di sini persepsi itu adalah bagaimana kita memandang sebuah kehidupan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita sebaiknya hidup dan menerima apa itu kehidupan. Jadi kita hidup di dunia ini adalah semata-mata yang bercimpung dalam kurun jangka waktu tertentu, dan kita itu akan menuju kematian. Jadi kita berada dalam dalam barisan tertentu menuju kematian. Jadi semua orang itu akan mati pada waktunya. Jadi masa hidup kita itu bisa lebih pendek dari apa kita pikirkan, atau bisa lebih diperpanjang, tergantung bagaimana kita membawa kehidupan kita atau persepsi kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Jadi setiap manusia itu mempunyai karma. Yang disebut karma itu adalah, karma itu bisa datang dari pikiran, dari perkataan dan perbuatan. Jadi karma itu bukan karma pala atau hasil perbuatan kita gitu. Karma itu adalah aksi dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi manusia adalah salah satu bagian dari kehidupan yang ada di dunia ini, selain tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kita lihat dari tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan itu seperti yang kita lihat di dunia ini, manusia itu punya perangkat elektronik atau dalam hal ini adalah internet. Jadi berkoneksi kemana-mana. Sedangkan tumbuhan itu dia punya koneksi, mereka itu bisa berbicara atau bisa dibilang berbicara melalui angin, atau bisa dia bicara melalui internet yang ada di dalam tanah. Akar dari tumbuhan itu adalah koneksi mereka. Jadi salah satu dari tumbuhan itu kalau dia mati, bahan atau barang yang tidak mereka perlukan setelah mati akan dikasih ke tumbuhan lain. Dia itu berkoneksi. Jadi kalau tomat dia mati, mungkin rasa manis yang dihasilkan dari tomat itu akan diberikan ke mangga. Itu koneksinya ada, cuma kita tidak menyadari. Sedangkan orang-orang tertentu yang sudah spiritualnya tinggi, mereka itu bisa mendengar tumbuh-tumbuhan bicara, cara bicaranya tumbuh-tumbuhan itu berkoneksinya gimana gitu, cara komunikasinya. Jadi seseorang yang spiritual itu tidak usah fancy atau harus berpakaian yang serba agamis atau apa itu yang spiritualis, yang biasa-biasa aja gitu. Asalkan kita bisa tahu persepsi dari kehidupan itu, kemana kita berasal dan kemana kita pergi setelah mati gitu. Jadi persepsi itu akan membawa dampak mutu dari kehidupan kita untuk mendatang gitu. Jadi masa depan itu tergantung dari persepsi kita. Kalau persepsi kita buruk, berarti kita tidak bisa mengenal sesuatu di luar badan kita sendiri. Nah, sekarang saya akan mengulas tentang salah dan benar. Jadi salah dan benar itu biasanya dikaitkan dengan perasaan seseorang. Pada dasarnya salah atau benar itu tidak ada. Ini hanyalah pengalaman. Jadi kita hidup dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu, pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, itu semuanya hanyalah pengalaman.
Jadi semakin banyak pengalaman buruk yang kita dapatkan, mutu kehidupan kita itu mestinya jauh lebih meningkat. Jadi orang yang hanya mempunyai pengalaman bagus saja tidak bagus juga untuk kehidupan dia yang akan datang, gitu maksudnya. Jadi pertama, mereka bilang baik atau buruk, jelek atau salah atau benar, itu semestinya tidak ada. Pada dasarnya kita itu bereaksi. Jadi pertama kejadian itu ada, setelah kejadian itu ada, kita tuh hati kita bereaksi terhadap kejadian itu. Nah, reaksi itu, kalau kita mendapatkan reaksi yang tidak menyenangkan, tidak baik bagi perasaan kita, maka kita akan menyalahkan. Pertama, sebelum kita bilang salah, karena perasaan kita tidak baik, berarti diharapkan tidak melakukan kejadian yang sama, supaya perasaan kita itu tidak menuju ke hal yang tidak baik. Akhirnya lama-kelamaan kejadian itu dilarang dilakukan. Mungkin di agama dilarang minum alkohol gitu. Jadi kalau orang minum alkohol, akhirnya dilarang karena alkohol itu bisa menyebabkan perasaan tidak baik, atau mereka mabuk, jadi bisa membuat orang lain itu cedera. Karena hal yang buruk yang terjadi, maka hal tersebut dilarang. Akhirnya lama-kelamaan jangan minum. Jadi akhirnya kalau minum alkohol dibilang salah dalam suatu agama. Itu maksudnya. Jadi pertama, perasaan kita bereaksi karena persepsi yang kita dapatkan dari hal yang tidak menyenangkan, akhirnya akan dilarang. Setelah dilarang, maka dibilang salah. Itu mestinya tidak ada salah, tidak ada yang benar. Itu persepsi. Selanjutnya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bakteri atau virus itu semuanya adalah kehidupan di alam semesta. Jadi kita itu bersatu dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan atau bakteri, apapun itu. Nah, sekarang ada kejadian virus corona atau apa yang kita bilang sekarang, itu sebenarnya adalah reaksi dari alam semesta yang dibuat dari manusia itu sendiri, adalah tingkah laku dari manusia itu sendiri. Karena manusia tidak bisa menggunakan alam semesta dengan sebaiknya, maka terjadilah sesuatu. Jadi orang yang beragamis tentunya bilang alam semesta ini sedang murka, bisa juga gitu. Jadi semua ada sangkut pautnya, berkesinambungan. Jadi kalau kita mau sehat, kalau manusia mau sehat, kita harus kembali ke alam semesta. Jadi karena badan kita tuh berasal dari alam semesta. 70% badan kita itu berupa air. Kalau kita banyak minum air, kita tuh sehat. Karena dokter bilang harus minum air lebih dari 2 liter per hari. Itu benar. Karena alam semesta juga 2/3 dari alam semesta itu adalah air, berupa lautan, sungai atau apa, itu semua air. Itu air itu tidak berkurang. Pertama air itu menguap jadi embun, turun lagi jadi hujan. Air itu tidak berkurang, tidak bertambah, semua sama. Kita minum, habis kita minum kita buang lagi jadi kencing. Jadi perubahan itu terus terjadi berulang-ulang. Jadi badan kita berarti air, jadi ada tanahnya mungkin 12% atau 7% berupa api dan udara. Jadi ada 4, sisanya lain 1 itu space. Mereka di dalam bahasa Inggris bilang ether. Jadi sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi ada space, ada celah di dalam tubuh kita itu. Makanya air, bumi, tanah, api, udara, dan space.
Jadi space itu kita untuk bernapas di luar angkasa, itu perubahannya. Ini semua ada. Makanya kalau kita mau hidup sehat, sebaiknya kita mendekatkan diri ke alam semesta. Maaf, ini ada airport sangat dekat di rumah, jadi agak bising. Bentar ya. Nah, kita bisa memperhatikan, persepsikan pikiran kita kalau kita lihat keadaan sekitar kita. Umpamanya kita lihat orang yang sangat dekat dengan alam semesta, misalnya para petani gitu, mereka itu jarang sakit. Terus para nelayan itu mereka berkecimpung di air, apalagi di laut juga ada zat garam yang mineral aja banyak. Jadi zat garam atau mineral bisa memperbaiki aura-aura yang ada di tubuh kita, bisa menyehatkan manusia itu sendiri. Kalau biasanya manusia itu kalau sebelum sakit auranya ada cekungan ya, aura itu kayak telur gitu di dalam tubuh kita. Kalau kita pas auranya cekung, ada beberapa orang-orang yang bisa merasakan aura itu, dia bisa ngecat badannya jauh lebih cepat dari orang-orang biasa. Biasanya orang-orang yang bermeditasi itu jarang sakit karena mereka ngecat badannya, jadi auranya tetap ada. Jadi badannya dibungkus dengan aura. Sebelum mereka sakit tuh auranya dulu yang cekung. Kalau mau memperbaiki badan sehat itu, badan yang sakit itu, kalau auranya ditambah, jadi auranya kembali ke bulatan telur, jadi mereka itu sakitnya bisa hilang cepat gitu. Jadi sebagai manusia kita, badan kita, pikiran kita adalah milik kita sendiri. Kalau kita bisa membawa atau menggunakan badan dan pikiran kita ke arah yang lebih baik, manusia itu tetap sehat dan bisa hidup lebih lama. Jadi badan dan pikiran itu milik kita sendiri, dan sesuatu yang ada di luar badan kita itu kita tidak bisa mengubahnya 100%. Jadi kalau kita bertengkar dengan seseorang, biasanya kita tidak bisa mengubah orang itu sendiri, kecuali diri kita sendiri yang harus diubah. Tidak bisa mengubah orang itu 100% dengan apa yang kita inginkan. Jadi, tetapi pikiran atau badan kita adalah milik kita sendiri. Jadi, ini harus 100% jadi milik kita. Kita yang ngatur diri sendiri, tapi kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu yang perlu dimengerti. Setelah itu kita akan tahu bagaimana menggunakan orang, bagaimana merasakan orang lain itu seperti kita menerima diri kita sendiri. Jadi di dalam diri kita punya badan, pikiran, dan kita punya atma atau kehidupan. Kita bilang kehidupan. Kalau kita bisa membuat badan dan pikir itu selaras, jadi kehidupan itu tetap ada. Kalau kita tidak bisa menggunakan badan dan pikiran, kita sakit, maka kehidupan itu dia akan menjauh dari kita. Bahkan kalau badan kita terlalu sakit, tidak bisa diperbaiki, maka kehidupan itu akan pergi dari kita. Itu orang agamis bilang atma, atau orang Hindu bilang atma. Jadi kalau kita bilang atma, kita agamis. Jadi kita bilang kehidupan. Ya, hanya sekedar untuk pembukaan. Lain kali lagi kita akan membahas hal-hal yang lebih jauh tentang alam semesta.